Hai teman kimia, kembali bertemu bersama saya dalam pembelajaran kimia kelas 11 tentang materi termokimia. Pada video ini akan dibahas mengenai sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi termokimia? Nah, kalian dapat perhatikan bagan peta konsep berikut. Teman kimia pasti pernah merasakan hangatnya api unggun pada saat berkemah dan pada saat membantu ibu memasak di dapur mungkin. Nah, kenapa panas itu bisa kita rasakan padahal kita tidak menyentuh api sama sekali? Hal ini akan terjawab pada materi pembahasan video ini. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor dari suatu zat yang menyertai suatu reaksi. Ketika kayu atau gas LPG pada kompor dibakar, maka akan dihasilkan sejumlah kalor. Pada saat api sudah padam, kemana kalor atau panas yang dihasilkan tadi? Apakah hilang? Pada hukum kekekalan massa atau yang biasa disebut hukum pertama termodinamika, dinyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Dengan kata lain, kalor yang dihasilkan sebenarnya diserap oleh udara atau benda-benda lain di sekitarnya dan diubah menjadi bentuk energi yang lain. Untuk dapat memahami dengan lebih baik, mari kita bahas dulu konsep-konsep berikut. Sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Perhatikan gambar berikut. Pada saat kita mereaksikan NaCl dan air, maka NaCl dan air merupakan sistem. Sedangkan gelas, udara, itulah yang merupakan lingkungan. Sistem terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem terbuka, di mana sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Yang kedua, sistem tertutup. Nah, pada sistem ini tidak memungkinkan lagi terjadinya pertukaran materi, tetapi untuk energi masih bisa dimungkinkan adanya pertukaran dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Yang ketiga, sistem terisolasi. Nah, pada kondisi ini tidak lagi dimungkinkan adanya pertukaran materi maupun energi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Pada saat sistem menerima kalor, maka dia akan bertanda positif. Dan pada saat sistem melepaskan kalor, maka dia akan bertanda negatif. Demikian juga untuk kerja. Pada saat sistem melakukan kerja, maka dia akan bertanda negatif. Dan pada saat sistem menerima kerja, maka dia akan bertanda positif. Reaksi
yang berhubungan dengan sistem dan lingkungan ada dua macam, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi jika kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, atau bisa kita sebut sistem melepaskan kalor. Nah, yang kedua, reaksi endoterm adalah reaksi yang terjadi jika kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, atau sistem menyerap kalor. Kita perhatikan bahwa di sini ada entalpi produk atau perubahan energi pada produk ya setelah reaksi. Nah, atau kita simbolkan dengan HP. Nah, kemudian di sini ada juga entalpi bereaksi atau yang kita simbolkan dengan HR. Itu artinya pada saat dia mula-mula bereaksi. Nah, teman kimia, jika energi hasil atau HP dikurang dengan energi pada waktu mula-mula bereaksi, itu nilainya lebih besar dari 0, maka dia pasti bersifat atau bernilai positif ya. Nah, kalau dia bernilai positif, maka dia termasuk reaksi endoterm. Tapi jika perubahan energinya dari energi produk dengan selisihnya pada energi reaksi itu bertanda negatif atau terjadi penurunan energi, maka dia termasuk reaksi eksoterm. Pada grafik berikut kita dapat melihat perbedaan antara reaksi endoterm dan eksoterm. Pada reaksi endoterm, sistem menyerap kalor dan energi sistem bertambah. Kita lihat di grafik bahwa energi pada reaksi itu mula-mula rendah, kemudian terjadi penambahan energi, dan pada hasil reaksi energinya menjadi lebih naik sedikit. Hal ini menyebabkan perubahan energi atau delta H-nya akan bernilai positif. Nah, suhu di lingkungan akan menjadi turun. Sedangkan pada reaksi eksoterm kebalikannya, sistem melepaskan kalor sehingga energi pada sistem akan berkurang. Kita lihat sama-sama di grafik bahwa tadinya energi pada reaksi itu sudah tinggi. Nah, karena ada reaksi eksoterm, kemudian dia berada pada puncak dan lama-lama pada hasil reaksi energi akan menjadi berkurang, maka delta H menjadi negatif dan suhu di lingkungan akan menjadi naik. Perubahan entalpi pada reaksi eksoterm dan endoterm juga dapat kamu lihat pada diagram tingkat energi berikut. Air yang mendidih, es yang mencair, dan fotosintesis pada tanaman merupakan contoh dari reaksi endoterm. Rasa hangat ketika teman kimia sedang memegang tempe atau memegang hidung pada saat kita sedang bernafas, nah itu kan akan terasa sedikit hangat ya. Nah, atau pada saat kita berada di sekitar api unggun atau sedang bermain kembang api, itu adalah contoh dari reaksi eksoterm.